Rasakan arti cantiknya dari hidup sehat. Evere 250, lengkapi cantik sehatmu, vitamin E untuk imunitas. Sekarang kita invite dulu mereka ya. Halo Dokter Haikal. Kita masih berusaha terkoneksi. Anissa dulu ya. Oh, udah. Hai. Halo Dokter Haikal, apa kabar? Halo, apa kabar Mbak? Halo Lagi Anissa, di apa klinik, kabar? Dok? Hai Betul, dok. lagi di klinik. Halo. Hai Anissa. Hai. Hai. Betul, ya. Terima kasih ya udah meluangkan waktu untuk ngobrol sore ini. Aku seneng banget ngelihat begitu muncul Dr. Haikal sama Anissa, dua-duanya langsung terpancar aura kesegaran. Oke. Nah, buat teman kumparan yang mau bertanya langsung kepada kedua orang narasumber kita kali ini, silahkan langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom live chat Instagram. Beberapa orang yang beruntung nanti akan aku bacakan langsung pertanyaannya dan langsung dijawab oleh kedua orang narasumber kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku mau ke Dr. Haikal dulu nih, karena sebenarnya dari tadi aku udah ngelis pertanyaan apa aja nih dok yang mau aku tanyain. Anissa, Oke. kita sama-sama simak dulu ya obrolan bareng Iya. Dr. Haikal. Nanti kalau Anissa punya pertanyaan di tengah-tengah langsung aja jump in. Siap. Ya. Oke, dok, pandemi ini kan udah berlalu 1,5 tahun ya, dan seperti yang Betul. tadi aku udah sampaikan juga gitu. Karena pandemi ini kita mengalami perubahan yang cukup signifikan gitu setelah adanya Iya. pandemi. Salah satunya memang pola hidup sehat. Aku mau tanya dok, kira-kira nih di tengah keterbatasan pandemi ini aktivitas atau kegiatan apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga daya tahan tubuh kita sehari-hari? Baik, jadi halo semuanya, selamat sore. Betul banget ya, pandemi ini memang ada dampak positifnya, di mana dampak positifnya adalah kita menjadi lebih peduli dengan kesehatan, ya. Kita jadi bisa rutin cuci tangan, ya, kemudian juga menjaga tubuh kita tetap sehat. Jadi yang paling utama adalah kita harus menjalankan protokol kesehatan, ya, dengan mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Selain itu, kita perlu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dengan apa? Dengan menjalankan pola hidup sehat. Mulai dari mengkonsumsi makanan sehat, rutin olahraga, tidur cukup, hindari kebiasaan jelek ya seperti merokok, alkohol berlebihan dan sebagainya. Dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kita perlu membekali tubuh kita dengan asupan vitamin. Vitamin yang penting itu apa saja? Banyak, vitamin A, B, C, D, E, dan vitamin K. Dan vitamin E sebetulnya vitamin yang selama ini mungkin kita anggap hanya untuk kulit. Padahal vitamin E bermanfaat untuk satu tubuh kita, termasuk meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga kita menjadi terhindar dari infeksi kuman patogen termasuk virus. Oh, oke. Begitu ya dok ya. Jadi itu teman kumparan dicatat aktivitas apa aja yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan tubuh. Termasuk salah satunya kebiasaan jelek mungkin begadang nonton drama Korea sampai malam. Itu dia, betul. Buat aku juga kadang ternyata kelewat tuh waktu ya dok ya. Nah, ini menyinggung soal kesehatan tubuh nih dok. Menurut dokter, apakah kesehatan tubuh itu sebetulnya korelasinya dengan pola hidup sehat dan juga kesehatan kulit itu seperti apa sih dok? Ya, jadi sangat berkaitan erat ya, sangat erat kaitannya. Dan kita mungkin sering mendengar, you are what you eat. Itu betul. Apa yang kita makan, itu akan terpancar keluar. Jadi, kalau kondisi internal tubuh kita sehat, maka akan terpancar dari kulit kita. Nah, untuk mendapatkan kondisi tubuh sehat, termasuk kulit kita, tentunya tadi yang saya katakan, ya, konsumsi makanan yang sehat, yang seimbang gizinya, perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran. Kenapa? Karena buah-buahan dan sayuran ini mengandung berbagai vitamin. Ada vitamin A, vitamin B, hingga vitamin E. Dan selain itu kita juga mesti tidur cukup. Ingat, kalau kita suka begadang, ini akan membuat gangguan pada tubuh kita. Yang paling simpel adalah gangguan hormonal. Nah, kalau hormon kita terganggu, maka ini akan menyebabkan berbagai gangguan baik fisik maupun psikis. Orang yang suka begadang, yang nggak cukup tidurnya, dia akan secara fisik akan lebih mudah lelah, ya. Kemudian susah berkonsentrasi, dan secara psikis moodnya akan swing. Tuh. Makanya penting bagi kita untuk bagaimana menjaga supaya tubuh kita tetap sehat, dan tentunya yang penting tadi dikatakan bahwa selain konsumsi makanan sehat, kita juga mesti menjaga kebiasaan kita. Contohnya yang paling simpel adalah bagaimana kita mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Istirahat cukup ya dok ya.
Tapi buat kayak ibu-ibu gitu kayak aku atau kayak Nisa kadang-kadang tuh pengen istirahat cukup tapi malam anaknya begadang, bikin begadang. Tapi Iya, kita walaupun berusaha ya ada hal-hal yang kayaknya aduh betul. pengen istirahat tapi kurang Iya. tetap 8 jam. Ya, Nah, oke. memang sebetulnya yang paling minimal itu 6 jam. Nah, andai kata kurang dari 6 jam, kita bisa selingi tuh. Misalnya ketika di pagi atau siang hari, ketika si kecil tidur, kita bisa tidur juga. Jadi jangan digunakan buat nonton Korea ya, jangan. Oke, kadang tuh godaan sih dok ya, bener gak sih Betul. Nisa godaan? Oke, Hiburan dokter ya. Heka, iya hiburan ibu kan gitu ya. Oke, dokter Heka kan tadi juga menjelaskan nih hubungan antara kesehatan tubuh dengan pola hidup sehat dan juga kesehatan kulit. Nah sebetulnya Betul. memang hal apa aja sih dok yang bisa merusak kesehatan kulit dan tubuh, misalnya selain yang tadi Ya, begadang, betul. merokok dan sebagainya. Ya. Mungkin dokter juga punya pengalaman pribadi dok yang bisa di-share. Ya. Nah, jadi gini ya, memang selama pandemi kita disarankan untuk tetap di rumah saja. Tapi mentang-mentang di rumah saja, banyak yang dari kita itu tidak menjalankan bagaimana supaya tetap terjaga kulit kita. Contohnya nih, meskipun kita di rumah saja, bukan berarti kulit kita terbebas dari gangguan seperti polusi. Polusi itu juga ada di dalam ruangan. Contohnya apa? AC. AC akan membuat kulit kita kering. Kemudian ada partikel-partikel yang tidak kasat mata yang dihembuskan oleh barang-barang yang ada di rumah. Contohnya apa? Cat tembok, kemudian cat dari furnitur. Ketika kita memasak itu kan ada asapnya. Nah, asap ini adalah polusi juga. Dan ketika kita di rumah saja, meskipun kita tidak keluar rumah, tetap kita disarankan menggunakan sunblock atau sunscreen. Kenapa? Karena sinar UVA dari matahari ini panjang gelombangnya dan dapat menembus kaca. Dan sinar UVA ini dia akan meningkatkan resiko kerusakan pada kulit. Mulai dari kulit kering, kulit kusam, kulit bernoda, dan dapat meningkatkan resiko kanker. Jadi penting sekali, meskipun kita di rumah saja, tetap gunakan tabir surya. Dan minimal gunakan tabir surya dan pelembab. Kenapa pelembab? Untuk supaya kulit kita tidak kering. Pelembab penting untuk menjaga kekenyalan kulit kita. Oke. Jadi kalaupun misalnya di rumah pakai serum mahal-mahal, tapi kita nggak pakai tabir surya atau pakai pelembab, akan sama aja dok? Atau gimana? Betul. Karena aku ngerasa ya pikirannya di rumah kita nggak terpapar sinar matahari langsung ya Nisa. Jadi kayaknya nggak apa-apa tuh, nggak ada masalah. Iya. Jadi tetap kita gunakan skincare kita sesuai dengan jenis kulit kita, dan ketika di siang hari, meskipun kita di rumah saja, tetap gunakan tabir surya. Itu penting. Oke. Anissa ada yang mau ditanya? Sebenarnya aku mau nanya sih, karena kan lanjut dulu? boleh di dokter dulu aja. Oke. Aku nih mau nanya dok, tadi kan dokter sempat nyebutin juga UVA, tapi aku pernah baca juga ada UVB, ada UVC kalau nggak salah. Itu bedanya apa sih dok? Jadi gini, kalau UVB dia gelombangnya tidak sepanjang UVA. UVB dia memang lebih berisiko menyebabkan flek-flek atau hiperpigmentasi pada kulit kita dan menyebabkan kulit kita mudah terbakar, burn. Tapi UVB juga punya manfaat. Manfaatnya apa? UVB akan membantu tubuh kita memproduksi vitamin D. Nah, UVB yang dibutuhkan untuk membuat tubuh kita bisa memproduksi vitamin D adalah UVB yang didapat dari matahari antara jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Itu yang dibutuhkan, yang paling optimal UVB-nya. Window time-nya pendek banget ya dok ya? Iya, makanya kalau kita mau berjemur, berjemurlah antara jam 9 hingga jam 10 pagi. Karena kita butuh UVB-nya untuk memproduksi vitamin D. Oke, ini aku penasaran nih, karena mumpung bertanyanya sama dokter juga ya Nisa. Dokter ini kan dokter estetik ya? Aku penasaran, dokter pernah nggak sih punya masalah kulit, misalnya jerawatan gitu? Pasti pernah. Soalnya begitu muncul, wah dokter langsung glowing banget. Pasti pernah ya, mulai dari jerawat, kemudian kulit kering, kulit bernoda, itu adalah masalah-masalah yang umum dihadapi. Apalagi bagi kita nih yang tinggal di iklim tropis, masalah yang kita alami adalah kulit kering, kemudian kulit berminyak ya, dan juga kulit yang mengalami hiperpigmentasi. Nah, makanya penting bagi kita yang hidup di iklim tropis, minimal gunakan pelembab dan tabir surya. Itu yang minimal kunciannya digunakan. 2 itu tadi ya dok ya? Iya.
Oke, nah itu dia teman kumparan. Ternyata permasalahan kulit orang tuh memang macam-macam ya, beda-beda. Bahkan dokter sekalipun pernah mengalami itu gitu. Nah, memang kalau masalah kulit itu kan nggak hanya dijaga dari luar, tapi juga harus dari dalam ya. Seperti yang tadi dokter Betul. jelasin, apa yang kita makan mempengaruhi, terpancarlah ke kesehatan kulit kita. Karena apa yang kita konsumsi itu pengaruh banget ya dok untuk kesehatan, untuk produksi hormon dan sebagainya. Nah dok, kira-kira nih, apa sih yang harus kita konsumsi untuk menjaga kesehatan kulit? Nah, jadi untuk menjaga kulit kita tetap sehat ya, tentunya kita atur pola makan kita. Nah, aturan yang optimal, aturan yang paling baik adalah satu piring itu setengahnya berisi sayuran dan buah-buahan. Kemudian seperempatnya itu makanan pokok, bisa nasi, kentang, dan sisanya protein dan lemak baik. Nah, karena kita masih di pandemi, tentu kita membutuhkan asupan vitamin ya. Kenapa vitamin? Karena vitamin ini dia adalah zat esensial, artinya zat yang memang tidak diproduksi tubuh kita, tapi dibutuhkan tubuh kita supaya tubuh kita bisa berfungsi dengan optimal. Nah, vitamin-vitamin yang dibutuhkan tuh semuanya, vitamin A, B, C, D, hingga E. Nah, untuk vitamin E, vitamin E ini punya keistimewaan tersendiri. Kenapa? Karena vitamin E adalah antioksidan. Dia tidak hanya bermanfaat untuk kulit kita, tapi juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bahkan vitamin E bermanfaat untuk apa lagi? Untuk kesehatan pembuluh darah. Karena apa? Karena vitamin E ini dia memiliki kemampuan mencegah pengentalan darah atau penggumpalan darah. Kita tahu bahwa COVID-19 itu bisa meningkatkan risiko pengentalan darah. Makanya penting asupan vitamin E supaya darah kita tidak mudah mengalami pengentalan darah, dan tentunya selain bermanfaat untuk kulit, pembuluh darah, juga bermanfaat untuk keseimbangan hormon kita. Kalau hormon kita seimbang, maka tubuh kita akan berfungsi dengan baik secara fisik maupun psikis. Bahkan vitamin E ini juga bermanfaat untuk kesuburan, baik laki-laki maupun perempuan. Oh oke. Aku baru tahu nih dok, kalau vitamin E juga membantu mencegah pengentalan darah. Anissa juga manggut-manggut gitu. Aku serius loh, baru tahu loh. Aku pikir kayak vitamin E memang utamanya buat kulit aja gitu. Ternyata ada buat kesuburan. Anissa, ada yang mau ditanyain? Iya, aku tuh sebenarnya kayaknya tadi udah sempat terjawab juga sama dokter sebelum aku nanya. Aku mau nanya, karena kan hormon setiap orang tuh beda-beda ya dok ya. Terus kadang hormon orang tuh ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Nah yang kurang bagus ini kadang bikin kulit kita jadi bermasalah. gampang, jadi bermasalah, entah itu jerawatan, kusam atau segala macam. Sebenarnya gimana sih supaya hormon kita itu kembali baik, atau bisa nggak sih si vitamin E ini ngebantu hormon kita supaya lebih baik gitu, seimbang gitu ya? Betul banget, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi memang supaya hormon kita bisa balance, tentunya tadi saya katakan mutlak kita mesti jalankan pola hidup sehat. Dan yang kedua, vitamin E ini membantu untuk menyeimbangkan hormon kita. Kenapa? Karena vitamin E ini dia adalah antioksidan. Kita tahu antioksidan berfungsi untuk menangkal radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas yang namanya radikal itu kan akan merusak. Tidak hanya merusak kulit, tapi juga merusak organ tubuh kita yang lain. Hormon akan terganggu keseimbangannya. Pembuluh darah dindingnya akan rusak oleh radikal bebas. Kemudian otak kita, jantung kita, bahkan rambut kita bisa mudah rontok kalau terpapar radikal bebas. Dan yang namanya radikal bebas itu sumbernya tidak hanya dari luar. Kita tahu bahwa sumbernya itu dari polusi ya. Knalpot kendaraan, asap rokok, sinar matahari. Tapi ternyata radikal bebas juga diproduksi tubuh kita. Kenapa? Karena radikal bebas itu seperti zat buangan. Ketika tubuh kita melakukan metabolisme, maka tubuh kita akan menghasilkan zat buangan, yaitu radikal bebas. Contohnya, kita makan, tubuh kita akan mencerna makanan, dan hasil metabolisme makanan itu ada zat sisanya, yaitu radikal bebas. Nah, kalau kita makannya kebanyakan, apalagi makannya nggak sehat, maka akan semakin banyak radikal bebas yang diproduksi tubuh kita. Nah, tubuh kita memang memiliki penawarnya, yaitu antioksidan alami. Tapi jumlahnya itu akan semakin menurun dengan bertambahnya usia. Oleh karena itu, kita butuh tambahan dari luar, yaitu apa? Vitamin E.
Oh, jadi memang sebenarnya kita udah punya antioksidan sendiri dari badan, tapi seiring bertambahnya usia, kemampuan untuk Berkurang. memproduksinya berkurang. Betul. Deg-degan aku kalau ngomongin usia, Dok. Iya. Oke, ini menarik ya tentang vitamin E sendiri karena tadi buat kulit, terus buat reproduksi kesehatan, habis itu buat mengurangi resiko penggumpalan darah. Ini menarik banget sih, Dok. Boleh nggak sih dijelasin lagi lebih detail tentang vitamin E? Misalnya ada nggak sih waktu-waktu terbaik untuk mengkonsumsi? Misalnya baiknya pagi, siang, malam? Atau seperti apa, Dok, cara konsumsinya dan cara kerjanya? Jadi gini, vitamin E ini adalah vitamin yang isinya itu adalah alfa tokoferol. Nah, vitamin E, vitamin yang larut lemak. Oleh karena itu, untuk mendapatkan manfaat optimal vitamin E, konsumsilah setelah makan, supaya penyerapannya akan lebih optimal dengan makanan. Nah, vitamin E ini dia fungsinya banyak ya. Dan saya sudah katakan tadi bahwa fungsinya tidak hanya untuk kulit, tapi untuk seluruh tubuh kita. Mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, termasuk kesehatan pembuluh darah. Dan karena dia antioksidan, dia bisa menangkal radikal bebas, maka dibutuhkan tubuh kita untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Karena radikal bebas ini bisa menyebabkan imunitas tubuh kita menurun. Nah, oleh karena itu kita butuh asupan vitamin E supaya daya tahan tubuh kita kembali kuat. Oke. Nah, soal waktu konsumsinya, Dok. Bagusan pagi, malam, atau habis makan apa? Jadi dapat dikonsumsi kapan saja, bisa pagi, siang, malam, dan karena dia vitamin yang larut lemak, maka konsumsilah setelah makan. Tapi kalau ada kata dikonsumsi sebelum makan, boleh juga, nggak apa-apa. Gitu. Oh, tapi lebih optimal setelah makan, karena dia larut lemak, Dok. Betul. Menarik, aku baru tahu juga. Nah, Dok, lagi ya, vitamin E itu kan identik dengan kesehatan kulit perempuan. Ya nggak sih, Anissa? Kita kan taunya vitamin E gitu buat rambut, buat kulit gitu. Nah, aku penasaran. Nah, vitamin E ini tapi punya efek baik yang sama nggak kalau dikonsumsi sama laki-laki? Pastinya dia akan bermanfaat untuk kesehatan tubuh si laki-laki tersebut. Dan vitamin E, karena dia antioksidan, maka dia bisa meningkatkan kualitas sperma. Nah, makanya untuk laki-laki membantu kesehatan reproduksi. Karena itu makanya untuk laki-laki nih yang ingin punya momongan ya, atau biasanya nih andai kata dia sedang dalam pengobatan untuk mendapatkan keturunan, dokter itu meresepkan vitamin E kepada laki-laki tersebut. Karena vitamin E ini antioksidan, dia akan meningkatkan kualitas dan kuantitas sperma. Oke. Nah, ini kalau ngomongin kesehatan perempuan dan laki-laki itu sebenarnya sama. Anissa konsumsi bareng nggak sih sama suami? Atau sebenarnya enggak, aku udah cukup 2 dulu gitu? Apa sendiri ya? Anissa bareng nggak? Sharing nggak sih kalau konsumsi vitamin tuh? Oke. Karena aku juga sebenarnya kan baca-baca, suamiku juga baca-baca soal kita tuh sebenarnya laki-laki dan perempuan tuh butuh vitamin apa aja sih. Yang pasti suamiku juga konsumsi vitamin ya, apalagi suamiku tuh lebih tipe orang yang lebih melek soal kesehatan dan vitamin-vitamin apa yang bagus untuk tubuh. Jadi jawabannya iya, kita konsumsi bareng sih. Oke, ternyata memang banyak banget ya manfaat dari vitamin E itu sendiri. Gitu. Dan, aku jadi tahu nih, gimana dok? Dan vitamin E ini juga memiliki manfaat yang baik untuk ibu hamil dan menyusui. Apalagi ibu hamil ini kan mesti mendapatkan tambahan nutrisi untuk menunjang tumbuh kembang janinnya. Dan tentunya vitamin E ini menunjang tumbuh kembang janin sehingga janin bisa tumbuh optimal dan tentunya bermanfaat untuk kesehatan ibu hamil. Bahkan ketika menyusui, vitamin E dibutuhkan. Untuk apa? Untuk kesehatan tumbuh kembang bayi yang dilahirkan tadi. Dan tentunya untuk menjaga kondisi ibu menyusui tetap sehat. Oke, jadi bukan cuma kalsium aja ya dok ya? Betul. Karena aku selama ini identiknya tuh kalau misalnya menyusui tuh kalsium gitu. Ternyata vitamin E juga manfaatnya ternyata banyak banget untuk dikonsumsi setiap hari gitu. Aku jadi tahu kalau manfaat vitamin itu bukan cuma kulit tapi juga bisa meningkatkan imunitas. Oke, sekarang aku mau ke Anissa karena tadi udah mulai sedikit-sedikit nanya Anissa konsumsi vitaminnya bareng suami apa enggak. Mungkin ke teman-teman Paran kamu bisa share juga Anissa aktivitas yang dilakukan selama pandemi ini untuk menjaga kesehatan tuh ngapain aja sih?
Nah, karena kondisinya tuh pandemi seperti ini, yang pasti kita harus tetap jaga kesehatan, apalagi ada anak-anak di rumah yang kita harus menjaga gitu kesehatan anak-anak juga. Tapi kan dimulai dari kita dulu. Nah, kalau aku tuh memang yang pasti rajin untuk minum vitamin E dari EverA 250. Terus itu juga untuk menjaga kesehatan tubuh, bisa menjaga kesehatan kulit juga, dan yang pasti di sela-sela kesibukan kan aku juga kan ngurusin rumah tangga, terus anakku sudah mulai masuk sekolah walaupun online, anak keduaku sudah mulai empati juga, jadi masih masa penyesuaian untuk makan, dan di sela-sela aku menjadi ibu rumah tangga, aku bekerja juga untuk ngurusin beberapa konten brand gitu. Oke. Ini tadi Anissa sempat nyebutin walaupun cuma di rumah aja nemenin anak online. Itu nemenin anak belajar sekolah online itu lebih menantang dan menguras energi nggak sih kan? Iya kan? Aktivitasnya tuh banyak banget ya, 2 gitu anaknya. Nah, tapi walaupun pandemi dengan segala kepadatannya, aku suka stalking itu story-nya Nisa tuh, kamu aktif banget ya setiap hari. Dan menurut aku, kamu tuh gambaran ideal mamah muda yang aktif dan kece banget. Bukan cuma aktif ya, tapi juga produktif. Kalau cantik udah nggak usah ditanya gitu ya. Nah, aku mau nanya nih, kalau menurut Anissa sendiri, definisi cantik dan sehat itu seperti apa sih kalau buat kamu? Menurut aku cantik dan sehat itu berkesinambungan ya. Jadi kalau cantik itu bukan berarti kita harus dandan tebel-tebel, terus pakai baju bagus, rapi, itu dibilang cantik tuh enggak. Tapi kalau cantik itu menurut aku bagaimana kita mengatur pola hidup yang sehat, berpikiran positif, moodnya juga bagus, nanti tuh cantiknya akan terpancar sendiri dari dalam diri masing-masing. Menurut aku cantik dan sehat ya seperti itu. Aku setuju sih kalau badan sehat, apa sih dulu istilahnya, mensana in corpore sano, badan sehat, pikirannya juga jadi sehat, jadi kita merespon keluarnya tuh jadi terpancar aura cantiknya. Tapi nih ya Anissa lagi ya, kalau menurut kamu apa sih yang kamu lakukan gitu buat bisa menemukan arti cantik dari hidup sehat di masa pandemi kayak gini? Karena segala sesuatu kayak serba terbatas, kita maksudnya in constant worry gitu kan, nggak tahu kepastiannya ini akan sampai kapan gitu. Gimana kamu bisa menemukan arti cantik dan dari hidup sehat tadi? Oke, kalau buat aku saat ini aku tuh sedang menerapkan pola hidup sehat. Jadi setelah aku melakukan pola hidup sehatku sekarang ini, aku ngerasa perubahannya sangat signifikan ya. Kok badanku jauh lebih fit, terus kulitku juga jauh lebih sehat, lebih fresh, dan jadi menurut aku arti cantik itu adalah bagaimana kita mengatur pola hidup kita supaya sehat dengan cara, kalau aku rajin minum vitamin E dari EverA 250. Terus aku juga tidurnya harus teratur dan olahraga juga teratur seminggu 2 atau 3 kali. Dan yang pasti nggak boleh stres. Karena ternyata stres itu mempengaruhi kesehatan tubuh kita juga. Itu kuncian ya, nggak boleh stres. Iya. Kadang itu jawaban dari segala situasi ya, nggak boleh stres. Tapi gimana ketika stres datang? Enjoy aja, berusaha bawa enjoy aja. Oke, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari Anissa sendiri ada nggak sih kayak konsumsi rutin yang kamu biasakan gitu? Kenapa? Kamu dalam sehari-hari ada nggak sih konsumsi rutin yang kamu rutinkan, biasakan? Misalnya ada tips nggak atau cara buat menjaga kesehatan kulit khususnya? Karena tadi begitu Anissa muncul bareng sama dokter, dua-duanya sama nih kulitnya, kok memancarkan cahaya ilahi. Nah, kalau dari aku sendiri untuk tips kesehatan kulit, yang pasti aku tuh harus banget rajin minum vitamin E, karena seperti yang tadi dokter bilang kalau vitamin E itu bagus banget untuk kulit. Nah, kalau dari aku rajin minum vitamin E dari EverA 250, karena menurut aku sendiri untuk kesehatan kulit itu nggak cukup dari luar, jadi harus dari dalam. Itu tips pertama. Terus yang kedua, aku juga harus rajin minum air putih sih, karena itu juga cukup membantu untuk apa ya dok ya, kesehatan kulit aku sih selain vitamin E EverA 250. Oke, air putih jadi nggak kalah penting juga ya. Jadi itu rahasia kesehatan kulit Anissa, yaitu rutin konsumsi EverA, air putih,
Dan juga mungkin tadi dokter sempat sebutin ya makan sayuran. Nah, aku Betul. mau tanya nih kalau Kak Anissa, kan kamu konsumsi secara rutin, tapi mungkin bisa nggak sih kamu berbagi sama pengalaman kamu dari sebelum konsumsi sampai sekarang setelah rutin konsumsi itu, pengalaman kamu dengan teman kumparan? Oke, jadi menurut aku untuk menjaga kesehatan kulit tuh jangan nunggu sampai rusak dulu baru kita urus, Betul, kayaknya akan setuju. repot gitu loh. Iya kan, Dok? Langsung Apalagi kan divalidasi ya Setuju. dokter, setuju, jangan nunggu rusak ya dok ya? iya, jadi ketika aku sadar aku kan bergaul dengan teman-teman, banyak sharing juga sama ibu-ibu, Betul. apalagi sudah mendekati usia-usia, ya nggak usah disebut ya. Jadi harus Selamanya dijaga. 25. Iya, hatiku tetap 25 gitu loh. Jadi mending diurus dari sekarang. Nah, kalau aku tuh setelah ngobrol sama beberapa teman-temanku juga memang harus dijaga, apalagi asupan vitamin E, karena kan kalau aku tuh tipe yang sebenarnya bener sih kata dokter harus banyak makan sayur, tapi kan kadang kita suka lupa. Kadang kalau ada di depan meja suka males. Lupa ke makan. Iya, jadi aku tuh asupannya selalu dari vitamin E, dan aku sering banget minum benar-benar tiap hari Evere 250. Dan yang aku suka, ini kan aku kan sudah apa ya, hamil dan menjadi menyusui 2 tahun berturut-turut. Jadi aku tuh konsumsi Evere 250 ini aman banget untuk ibu hamil dan ibu menyusui seperti yang tadi dokter bilang. Terus selain itu juga ini aman dikonsumsi oleh vegetarian. Nah, yang aku suka, yang aku suka dia tuh mengandung natural vitamin E, D-alpha, tocopherol, tunggal alami. Jadi ini beda sama brand-brand lain karena kalau ini tuh vitamin E grade terbaik, tidak campuran. Nah, yang aku suka dia tuh praktis dan ekonomis banget karena ini tuh kayak compact gitu loh, dibawa kemana-mana tuh enak. Terus kalau misalnya kita pergi-pergi juga gampang, apalagi yang iya sih, dia slim banget ya, masuk pouch gitu gampang. Iya, apalagi kadang aku kan suka kerja di luar, nggak sempat minum di rumah, jadi aku udah standby ini di dalam tas tuh kayak nggak makan tempat gitu di tas aku. Terus aku tuh gini, aku tuh tipe orang yang agak susah minum obat, jujur ya, susah banget. Dan sama loh Anissa, aku juga. Kayak, kan kalau vitamin kadang tuh kapsul itu gede-gede kan? Iya, nyangkut nggak sih di sini? Iya, banget. Iya. Nah, yang aku suka nih dia kapsulnya bener-bener empuk sekali, kelihatan nggak sih? Ya, kelihatan. Ini empuk banget karena dia tuh soft kapsul. Aku minum sehari sekali sesudah makan pastinya. Terus dia itu karena empuk ini dia terbuat dari rumput laut alami, jadi bukan dari gelatin seperti merek-merek lain. Jadi ini tuh pas aku telan tuh sama sekali nggak bikin serat. Terus karena ini bahannya alami, jadi semua tuh sudah halal bersertifikat MUI. Nah, buat teman-teman yang nanya ini belinya di mana untuk yang strip ini aku dapetin, bisa ada kalian beli di Indomaret, Alfamart, atau minimarket di dekat rumah kalian. Terus kalau misalnya di rumah, itu tuh aku standby yang botol juga. Aku taruh di lantai kamarku di atas dan lantai bawah karena aku kadang suka random biar nggak lupa ya. Minum. Iya. Oh, ada ini jadi langsung minum deh gitu loh. Aku biasanya kalau untuk di rumah aku pakai yang botol. Ini bisa kalian dapatkan di Kimia Farma, K24, terus apalagi apotik-apotik lainnya atau di e-commerce seperti Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan banyak orang juga nih. Kalau misalnya vitamin E itu, teman-teman aku sih, kan aku suka cerita juga kan. Aku tuh kulitnya biasanya perawatan di rumah tuh pakai apa aja. Selain aku skincare segala macam, aku juga minum vitamin karena emang harus dari dalam juga kan. Aku minum ini nih, Evere 250. Bikin gendut nggak? Enggak. Penting ya, penting banget. Ini mau dikonfirmasi sama dokter. Iya, ini nggak bikin gendut sama sekali karena aku udah konsumsi juga, misalnya ya cukup lama juga gitu loh, dan nggak ada perubahan apa-apa kecuali memang kalau misalnya lagi nafsu makan aja. Gitu. Nah ini mumpung ada dokter nih Anissa. Iya. Ada yang menarik nih dok. Tadi kan Anissa sempat sebut ya bahwa vitamin E, Evere itu vitamin E tunggal. Aku baru tahu juga sih, emang ada dok vitamin E yang nggak tunggal. Terus bedanya vitamin E tunggal sama yang tidak tunggal?
Ya nggak sih, bener nggak sih sebutannya? Terus yang kedua, soal vitamin bikin gemuk. Aku juga sering tuh takut-takut gitu kan, malah konsumsi vitamin terjadi gemuk. Emang seperti apa sih dok? Maksudnya kenapa vitamin bisa bikin gemuk? Jadi gini, vitamin E tidak akan menyebabkan gemuk. Ya, kalau misalnya ada yang bilang konsumsi suplementasi vitamin E bikin gemuk. Nah, bukan vitamin E-nya, tapi kemungkinan zat ikutannya, zat lainnya. Nah, tadi dikatakan oleh Anissa bahwa vitamin E yang dikonsumsi itu kan vitamin E yang cangkang kapsulnya terbuat dari rumput laut, vegetarian. Dan ini tidak akan menyebabkan gemuk. Nah, selain itu vitamin E juga tidak akan menyebabkan jerawat, ya. Karena banyak yang mengatakan konsumsi suplemen vitamin E bikin jerawatan. Vitamin E tidak akan menyebabkan jerawat. Tapi karena vitamin E ini dia vitamin yang larut lemak, maka dikemas dalam kapsul yang ada minyaknya. Nah, minyaknya ini yang kemungkinan bisa menyebabkan jerawat pada sebagian orang. Oleh karena itu, gunakan vitamin E, suplemen vitamin E yang minyaknya itu terbuat dari kedelai, soybean oil. Nah, itu tidak akan menyebabkan gemuk. Gitu. Gitu. Oke. Nah, kalau soal vitamin E tunggal dan tidak tunggal, dok, itu aku baru sih istilah baru dengar tadi begitu Anissa menjelaskan vitamin E tunggal. Iya, sebetulnya yang penting vitamin E-nya ya itu kan lebih ke ikatan rantainya ya. Sebetulnya kalau yang tadi dikatakan tunggal atau tidak tunggal itu lebih ke misalnya kita membahas tentang lemak. Tapi kalau vitamin E, selama itu vitamin E ya itu akan memiliki manfaat ke tubuh kita. Jadi tidak ada sesuatu yang berbeda signifikan. Oke. Nah, tadi sempat ke mention juga bahwa kapsul yang dipakai tadi kan Anissa sebutin ya, kapsul vitamin E itu kapsulnya dari rumput laut. Tapi ada juga vitamin E yang kapsulnya itu dari gelatin. Nah, gelatin itu apakah termasuk minyak yang bikin gemuk atau gimana, dok? Iya, jadi gelatin ini kan bahan yang diambil dari hewan, ya. Nah, kalau hewan itu kan dia ada lemaknya, ya. Nah, makanya kalau dia kapsulnya terbuat dari gelatin, nah kemungkinan itu akan meningkatkan risiko gemuk. Tapi memang gemuk itu tidak hanya disebabkan oleh gelatin tadi ya, tapi disebabkan oleh pola hidup juga, ya. Mungkin pola makannya juga berlebihan atau kurang gerak dan sebagainya. Nah, tapi yang mesti kita garis bawahi di sini, gelatin karena dia berbahan tidak dari sumber hewan, maka dia tidak akan meningkatkan resiko kegemukan. Yang kedua, kita akan lebih leluasa karena dia halal. Karena tidak terbuat dari bahan hewan. Karena kita tahu mungkin gelatinnya dari hewan yang mungkin tidak boleh kita konsumsi kan. Nah, oleh karena itu ini salah satu manfaat dari kapsul yang tidak terbuat dari gelatin. I see. Jadi kita mau konsumsinya pun juga peace of mind lah dok ya, nggak perlu ngecek-ngecek lebih jauh. Jadi kalau misalnya konsumsi vitamin bikin gemuk, mungkin yang harusnya disalahin bukan dari vitaminnya, tapi kalau makannya masih brutal, masih berantakan ya sama aja ya. Oke. Anissa, dokter, sekarang kita mau masuk dulu ke sesi tanya jawab dari penonton live Instagram kita, karena dari tadi as we discuss itu pertanyaan banyak masuk. Sekarang aku mau bacain dulu untuk dijawab langsung oleh dokter atau oleh Anissa. Aku masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan ini basic banget dok. Sejak kapan kita perlu mengkonsumsi vitamin E? Nah, jadi vitamin E itu sebetulnya sudah bisa dikonsumsi sejak berusia 1 tahun. Tapi memang dosisnya berbeda. Vitamin E suplementasi dok, 1 tahun? Iya, tapi itu memang berbeda dosisnya. Makanya kalau untuk usia di bawah 14 tahun, itu vitamin E dapat dikonsumsi dari makanan, dari buah-buahan, sayuran, ya. Contohnya adalah bayam, brokoli, kemudian alpukat. Kalau dari tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan, kacang almond, kedelai, itu merupakan sumber vitamin E. Nah, tapi tadi saya setuju nih dengan kata Anissa, ya. Dengan bertambahnya usia, kemampuan antioksidan tubuh kita berkurang. Kemudian, apalagi kalau kita makannya nggak sesehat yang tadi saya sampaikan, ya mungkin konsumsi buahnya nggak mencukupi, konsumsi sayurannya nggak mencukupi, maka kita butuh
tambahan asupan vitamin E dari luar. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengkonsumsi vitamin E, maka sudah dapat dimulai sejak kita berusia 14 tahun ke atas. Dan 14. dosisnya itu mulai dari 250 IU. Oke. 250 berarti pas dong ya? Iya. 250. Oh, jadi udah nggak usah naker-naker lagi. Oke, ini pertanyaan kedua nih, masih ke dokter, lanjutannya. Sebenarnya tadi dokter juga udah sempat jelasin, tapi mungkin teman kumparan tadi belum sempat menyimak dengan seksama nih dok. Boleh dijelasin lagi dok, vitamin E itu sebenarnya apakah baik untuk kulit saja atau ada efek baik lainnya terhadap tubuh kita? Oke. Nah, jadi vitamin E ini memiliki manfaat yang banyak untuk tubuh kita, karena dia adalah vitamin yang merupakan antioksidan. Manfaatnya selain untuk kulit, dia bermanfaat untuk menjaga kesehatan pembuluh darah, kemudian mencegah pengentalan darah, mencegah kepikunan, Alzheimer, kemudian membantu menjaga kesehatan ibu hamil dan menyusui, kemudian memperbaiki dan meningkatkan kualitas sperma sehingga juga dapat memperbaiki atau meningkatkan kesuburan baik laki-laki maupun perempuan. Dan karena vitamin E ini antioksidan, di mana dia dapat menangkal radikal bebas, maka vitamin E ini akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, termasuk daya tahan dalam menangkal infeksi, seperti infeksi yang saat ini masih terjadi, yaitu COVID-19, dan juga membuat tubuh kita terhindar dari risiko kanker. Karena kalau daya tahan tubuh kita lemah, selain penyakit infeksi, maka tubuh kita juga berisiko menjadi berubah selnya menjadi kanker. Oleh karena itu, kita penting mengkonsumsi vitamin E untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oke. Ini aku lanjut ke pertanyaan ketiga nih dok. Tadi juga dokter sempat menyinggung sedikit ya, biasanya vitamin E itu kan juga selain suplementasi ada dari makanan. Makannya tadi sempat disebut ada brokoli, ada apalagi tadi dokter alpukat, bayam. Nah dok, aku nggak tahu kalau Anissa nanti seperti apa. Mungkin nanti Anissa bisa nambahin. Tapi kalau misalnya nih aku nggak terlalu suka sayuran dok, atau misalnya sayurannya biasanya dijadiin tempura gitu. Mungkin ada opsi lain nggak sih dok selain sayuran atau cara masaknya? Ya, jadi gini, memang kalau sayuran kita akan mendapatkan berbagai macam vitamin dan mineral. Vitamin E ada di brokoli, di bayam, kemudian juga di buah-buahan seperti alpukat, ya, kacang-kacangan. Nah, untuk mendapatkan manfaat dari sayuran, nah metode cara memasak sayuran itu yang paling baik adalah tentunya yang akan lebih baik kalau kita konsumsi langsung. Tapi mungkin tidak semua orang suka kalau mengkonsumsi langsung. Oleh karena itu kita bisa mengkonsumsi dengan cara metode dikukus. Dikukus, ya, kemudian dipanggang, terus ditumis menggunakan sedikit minyak. Setelah itu direbus. Nah, kalau direbus, maka kita harus minum kuahnya. Kenapa? Karena kalau sayuran direbus itu zat gizinya seperti vitamin akan larut di airnya. Oleh karena itu, kalau kita merebus sayuran, maka kita harus mengkonsumsi atau minum kuahnya. Gitu. Dan metode pemasakan yang terakhir adalah dengan cara di fried, digoreng ya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan manfaat yang optimal dari sayuran, maka gunakan metode pemasakan dengan cara dikukus. I see. Gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan dari teman kumparan mewakili juga ya pertanyaan aku. Mungkin Anissa mumpung kita lagi bisa konsul langsung sama dokter private, Anissa yang mau ditanyain. Kalau aku sih cuma nambahin sedikit sih, kalau tadi kan ngomongin soal sayur segala macam, sebenarnya agak-agak mirip sama resep-resep kalau misalnya bikin empasi untuk anak. Gimana supaya vitamin-vitamin dari sayuran itu nggak kebuang, jadi memang si air rebusan atau kukusannya emang harus dijadiin kaldu juga gitu loh. Jadi vitamin dari sayur yang sudah dimasak itu masih ada dalam kuah. Tapi kalau Anissa suka nggak sih makan sayuran raw gitu, lalap atau apa? Aku tuh suka salad, aku suka yang lalap gitu-gitu suka. Tapi kan aku nggak mungkin tiap hari makan karena godaan makanan tuh banyak. Aduh iya, jadi aku tuh kadang kalau misalnya mau ngitung segala macam kan agak repot. Terus kayak urusanku udah ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin suami. Jadi kalau misalnya lagi nggak sempat makan sayur, udah deh aku dari vitamin aja udah beres. Suplementasi gitu ya. Iya, jadi buat nutup yang kurang ya.
Jadi itu juga kan udah terukur juga kebutuhan buat tubuh masing-masing tuh berapa banyak. Jadi aku udah cukup minum vitamin E dari Eveready 250 karena emang sudah apa ya, kita nggak perlu repot-repot mikir lagi gitu loh harus apa nih supaya Naker-naker vitaminku. ya. Iya. Tapi Gitu sih penjelasan kalau dokter aku. nih Anissa brings back the old memory waktu aku masih remaja gitu. Mamaku tuh selalu bilang, "Kak, lalap dong makan sayur, makan sayur." Aku Iya kayak, sama. aduh mama, iya kalau nggak dipelototin aku nggak makan sayur. Iya, sama banget lagi. Aduh. Nah ini mudah-mudahan sih suami aku nggak nonton ya, karena kalau dia nonton nanti kita diajaknya ke Langsung restoran disuruh. Sunda, terus dikasihnya kayak kamu pesen aja lalap sama sambal. Lalap. Salad. Lalap lagi, Iya salad benar. lagi. Oke, aku lanjut lagi nih dok, pertanyaannya masih ada. Pertanyaan Ya. kelima dari @erika.paramita. Ada nggak sih dok perbedaan dosis dalam mengkonsumsi vitamin E antara wanita dan pria? Nah ini juga belum dijelasin tadi. Ya. Nah, sebetulnya kalau mereka berdua sudah berusia di atas 14 tahun, itu tidak ada perbedaan dosis. Jadi dapat mengkonsumsi mulai dari dosis 250 IU hingga 400 IU. Gitu. Dan kalau kita menggunakan dosis 250 IU, itu manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kita juga akan mendapatkan vitamin E dari makanan, dari buah-buahan dan sayuran. Dan yang didapatkan tubuh kita itu akan lebih optimal. Tapi kalau misalnya kita mengkonsumsi vitamin E yang langsung dosis tinggi, ini kan akan membuat kita jadi apa ya? Jadi males untuk menjalankan pola makan sehat gitu. Jadi memang dengan dosis 250 itu dosis yang sebetulnya baik kita konsumsi. Kenapa? Karena kita juga akan mengkonsumsi makanan lain yang mengandung vitamin E. Oke, jadi ada tujuannya ya dok ya, kenapa dosisnya tuh 250 IU. Oke, ini aku penasaran juga ke Anissa, karena tadi dokter juga sempat nyebutin bahwa sebenarnya dari usia 1 tahun udah boleh tuh suplementasi vitamin E. Tapi ini aku bertanya ke Anissa, kamu ada nggak sih gimana sih cara mengajarkan anak-anak yang masih toddler, terus juga baru belajar MPASI, sebetulnya sejak dini tuh gimana ngajarin mereka supaya hidup sehat versi Anissa sendiri? Kalau dari aku, yang pasti dari akunya sendiri harus mencontohkan makanan-makanan baik untuk anak-anak aku. Jadi entah itu mulai dari yang pasti kan 4 bintang tuh yang pasti harus ada seratnya juga, sayur-sayuran juga yang bervitamin bagus untuk tubuh anak-anak. Yang pasti itu harus aku ajarkan. Jadi semua makanan udah pasti harus ada sayurnya, ada buahnya juga, terus cemilan-cemilannya yang mengandung nutrisi semua. Jadi ya sesekali mungkin makan jajanan-jajanan yang mungkin ada goreng-gorengan segala macam, tapi aku porsiin gitu loh dalam seminggu. Halo. Halo. Aman suaraku? Ya. Anissa balik lagi ke aman. Oke. Iya, kalau dari aku memang dari asupannya memang dari kecil aku biasakan semua asupan makanan untuk anak-anak dibiasain sayur. Jadi emang udah dijadikan habit aja buat mereka kalau makanan tuh memang harus bervitamin, lengkap dan juga yang sehat. Begitu semil. Aku setuju sih, tapi kalau dari prinsip Anissa kita dulu contohin. Aku dulu waktu awal-awal kayak aku pengen anakku makan sayuran tapi mamanya tetap aja makannya junk food gitu kan, kayak kasihan ya. Terus aku kayak oh iya ya nggak bisa gitu. Kadang kan dia ngikut apa yang dia ngelihat, dia ngopi apa yang kita makan gitu, dia ngikut. Nah ini juga ada pertanyaan juga buat Anissa. Kenapa Anissa pilih Eveready dibanding vitamin E lainnya? Kalau aku sih sebenarnya ngelihat mamaku ya. Aku mengkiblatkan mamaku, iya, karena mamaku tuh emang dari dulu tipe yang ngerawat kulit. Kayak itu tuh aku tahu kata-kata kalau kamu tuh ngurus menjaga kulit tuh jangan sampai nunggu rusak dulu, ntar kamu repot ngurusnya. Terus aku tanya waktu konsumsi apa, aku tuh konsumsi vitamin E dari Eveready 250 mamaku, dan aku ngelihat kayak emang untuk seumur mamaku seharusnya maksudnya masih bagus banget gitu loh. Kenapa aku nggak dari sekarang aja pada saat itu, waktu itu belum nikah juga tuh. Terus mamaku memang bilang kalau misalnya konsumsi vitamin E itu memang harus dari sedini mungkin supaya ya itu balik lagi jangan nunggu sampai rusak dulu, mending kita jaga ketika kulit juga belum terlalu bermasalah.
apalagi I nanti sudah see. bermasalah gitu loh. Jadi aku benar-benar rajin banget nih minum vitamin E dari Evere 250. Iya benar-benar. Terus sebenarnya kan kayak konsumsi suplementasi vitamin E buat kulit tuh bukan kayak serum yang 1-2 bulan terus langsung kelihatan efeknya Iya, juga ya dok ya. bener. Investasinya tuh jangka panjang. Mungkin kita Betul. konsumsi sekarang rutin baru kelihatannya nanti gitu di usia yang Iya. harusnya kelihatannya udah berkurang tapi Iya. masih seger, Betul. masih sehat Iya. kulitnya ya dok. Dan gini ya, kalau kita hanya mengandalkan skincare, itu kan skincare perawatan dari luar. Kita pakai Iya. serum, pakai krim malam. Nah, tapi kalau kondisi kulitnya tidak sehat, apakah serum atau krim tersebut akan terserap optimal? Bener sih. Enggak kan? Benar juga. Nah, oleh karena itu, kita perlu untuk menyehatkan kondisi kulit kita dari dalam. Nah, tentunya dengan mengkonsumsi makanan sehat dan vitamin E. Dengan kondisi kulit yang sehat, kalau kita menggunakan skincare, serum atau krim itu akan lebih terserap optimal. Oke, ini pasiennya dokter udah hatam ya dengan dengan ini ya, dengan rules ini ya dok ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok dari Irma Ryan Kaila. Dok, saya kan konsumsi pil KB, apakah konsumsi vitamin E ini aman untuk dikonsumsi berbarengan dengan pil KB tadi? Ya, aman ya, tapi tentu memang konsumsinya itu dijarakin ya, jadi nggak langsung berbarengan, dijarakin aja. Tapi kenapa mereka yang menggunakan kontrasepsi seperti pil KB harus mengkonsumsi vitamin E? Karena vitamin E ini akan membantu menyeimbangkan hormon. Apalagi kalau mereka yang mengkonsumsi pil KB, ini kan pil yang mengandung hormon. Jadi kita menambahkan hormon dari luar. Nah, secara tidak langsung itu akan mengganggu keseimbangan hormon alami tubuh kita. Dengan kita mengkonsumsi vitamin E, maka akan dibantu keseimbangan tadi. Jadi penting bagi mereka yang menggunakan pil KB untuk mengkonsumsi vitamin E. Oh, jadi justru malah direkomendasikan supaya hormon itu bisa seimbang ya dok ya? Iya, betul. Nah, tapi itu apakah khusus pil KB aja sekarang kan karena metode KB kan macam-macam dok, ada suntik, ada IUD dan segala macam. Suntik juga. Jadi segala metode KB yang mengandung hormonal itu sebaiknya mengkonsumsi vitamin E juga. Untuk apa? Tadi untuk membantu menyeimbangkan hormon. Oke. Nah, takarannya dosisnya tetap dok sama 250 Tetap. atau kalau pil KB lebih tinggi? Tetap. Jadi dengan dosis 250 ya. Dan kenapa saya katakan dosis 250 ini dosis yang baik? Karena akan membuat kita untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin E juga. Jadi dia akan saling bersinergi. Iya ya, aku setuju dok. Karena gini, misalnya ada vitamin yang lain ya, bukan vitamin E. Aku tuh pikiran awamnya semakin tinggi dosisnya maka semakin sehat gitu. Jadi ya udah lewat-lewat dikit makan sayuran nggak apa-apa. Soal vitamin aku udah dosis tinggi gitu. Tapi prinsipnya sebetulnya nggak gitu ya dok ya. Iya. Itu hanya sebagai pembenaran buat hamba Allah yang suka malas-malas kayak aku gini. Nah ini ada pertanyaan juga buat Anissa. Anissa tadi kan cerita kalau Evere-nya terinspirasi dari mama ya. Nah saat pertama kali konsumsi itu sebetulnya memang kesadaran diri sendiri, oh aku juga pengen, atau memang mama udah kasih tahu, Anissa kamu mulai konsumsi dong? Yang pasti kalau misalnya ngikutin orang itu nggak akan bertahan lama. Kayak cuma rajin di awal. Jadi emang awalnya aku mengikuti saja, tapi lama-lama aku kayak wah kayaknya emang harus deh untuk diri aku sendiri, bukan buat orang lain, karena daripada aku repot di masa depan, mending aku rawat dari sekarang. Dan kayak ketika tadi dokter sharing mengenai vitamin E itu kebutuhannya tuh untuk apa aja buat tubuhku, aku jadi semakin yang tadinya sudah mulai kendor, jadi makin semangat lagi karena ternyata kandungannya itu yang aku nggak tahu sebagus itu si vitamin E ini. Jadi kayak lebih semangat lagi untuk konsumsi vitamin E dari Evere 250. Apalagi kan aku kan bukan tipe yang minum obat banget seperti yang tadi aku ceritain, dan kayak ya udahlah, tinggal ini licin banget kok, ini tinggal telan aja kok, nggak yang gimana-gimana gitu untuk nggak ada nyangkut-nyangkutnya ya. Iya, jadi nggak bikin males minum obat juga gitu. Jadi jawabannya memang pada akhirnya aku kesadaran sendiri, karena itu yang bikin aku semangat. Karena buat diri sendiri juga.
Iya, iya, oke. Nah, ini sebetulnya pertanyaannya masih banyak banget, tapi karena memang harus dibatasi. Oke, terima kasih kepada teman kumparan semua yang sudah bertanya. Terima Semoga kasih. bisa menjawab rasa penasaran kalian. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh mungkin nanti silaturahmi ke Instagramnya Anissa atau ke dokter langsung. Oke, dan mudah-mudahan pertanyaan yang aku bacakan langsung DM. Mudah-mudahan pertanyaan yang aku bacakan bisa mewakili juga pertanyaan teman kumparan lainnya yang tidak sempat aku bacakan. Oke, nggak kerasa sebenarnya kita sudah hampir di penghujung acara nih. Kayaknya baru tadi nanya mulai gitu. Terima kasih kepada Dr. Haikal dan Anissa untuk waktu Sama-sama. dan sharingnya dan ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, cerita-cerita lagi ya. Ya. Sehat selalu Pastinya. buat Anissa dan buat dokter. Iya. Cantik, Sama-sama, sehat selalu. Mbak. Terima kasih. Thank you dokter, thank you semuanya. See Thank you, Mbak Anissa. Thank See you. Thank you. Bye. Bye. Oke, nah teman kumparan, tadi seru banget ya kita dengerin sharing dari dokter dan juga dari Anissa. Itu aku banyak sekali insight dan ternyata baru tahu ya manfaat vitamin E itu bukan cuma buat kulit, tapi jauh lebih dalam, bahkan sampai seserius mencegah penggumpalan darah. Nah, buat kalian yang udah mantengin Instagram Live ini dari awal, itu beruntung banget karena Evere akan mengadakan giveaway berhadiah menarik yang jawabannya tentu saja relate dengan jawaban yang udah di-share oleh Anissa tadi. Ayo yang tadi dengerin dari awal pasti bisa jawab. Kalau aku sih udah punya catatan di sini. Jangan lupa abis ini cek Instagram Evere di @cantiknya-kulit-sehat. Instagram Evere di @cantiknya-kulit-sehat untuk bisa ikutan giveaway-nya. Oke, menarik banget ya pembahasan kita hari ini. Kayaknya kalau ngomongin kulit sehat, menjaga supaya tetap kelihatan muda, itu tuh akan gak habis-habis gitu. Nah, tapi yang perlu di-highlight adalah ternyata banyak banget manfaat dari mengkonsumsi vitamin E. Nah, kalau misalnya teman kumparan semua udah tahu manfaatnya, kalian juga udah tahu dong vitamin E apa yang harus kalian pilih. Tentu saja Evere 250, karena dosisnya itu udah disesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, baiklah, terima kasih untuk semua teman kumparan yang sudah menyaksikan Instagram Live kita kali ini. Semoga pembahasan aku dengan Anissa dan Dr. Haikal bisa memberi manfaat yang positif untuk kita semua. Sampai ketemu di live talk lainnya. Saya Dini Hidayati, pamit undur diri. Evere 250, lengkapi cantik sehatmu, vitamin E untuk imunitas. Sampai jumpa!